Rekan trader dan sahabat-sahabat profit, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai. Hari ini Andrew sedang sama Pak Min ya. Oke. Bapak Min ini adalah selling terapis ya, Andrew. Selling terapis. Ya. Nah, kenapa Andrew mau ngajak Bapak kolaborasi? Karena banyak di channel-channel Andrew nih marketing atau konsultan tentang futures market. Oke. Ada juga mereka yang marketing di properti, di asuransi, mereka nonton channel Andrew dan mereka pengen belajar bagaimana sih Pak cara jualan yang benar gitu loh. Karena ini yang nonton ini banyak dari trader-trader, banyak juga yang nonton ini kebanyakan mereka trader investor juga ya Pak ya. Iya. Nah jadi mungkin aja ada beberapa teman-teman yang belum tahu nih Pak Min ini spesialisasinya apa dan juga Pak Min ini biasanya ngajarinnya apa aja gitu. Mungkin Pak Min bisa jelasin dulu ke teman-teman kita di rumah Pak Min. Silakan Pak Min. Baik. Begini, kalau dari segi mulai dari sekolah ya sedikit sekolah di menengah atas itu saya adalah orang teknik mesin, jadi orang STM. Waduh, keren. Masuk ke kampus ambil teknik mesin lagi. Iya. Kemudian di sanalah saya bekerja. Nah, bekerjanya di bidang penjualan. Iya. Nah, pada saat saya bekerja sendiri paralel, kemudian ngambil kuliah juga. Nah, kuliahnya kaitannya dekat dengan penjualan, yaitu ambil S2 di bidang marketing. Oh, oke. Jadi S2-nya di marketing. S2-nya marketing. S1-nya bukan di marketing. Teknik mesin. Wah, itu dua hal yang berbeda loh Pak Min. Ya, memang kalau bicara tentang kebanyakan orang Indonesia, hampir 62% Iya. antara pendidikan dengan karir ini Nggak nyambung. 62% loh, jadi dominan nggak nyambung. Dominan, nah, termasuk saya ini salah satu korban yang nggak nyambung. Iya. Dan kemudian kalau bicara kenapa masuk STM, karena orang tua saya sendiri adalah dari pegawai negeri yang punya income, pasti tahu pegawai negeri seperti apa, bukan pejabat atas, pejabat biasa, sehingga income-nya pas-pasan. Iya. Dan salah satu yang mendukung gimana kita punya keluarga besar, 7 saudara itu bisa hidup, ibu saya jualan sayur di pasar. Oke. Dan saya termasuk mulai kelas 2 SD, Iya. sudah membantu ibu jualan sayur di pasar. Waduh, hebat sekali Bang Min. Berarti dari SD udah belajar jualan, Pak. Sudah jualan kelas 2 SD. Tapi memang menurut Andrew juga di mana-mana ilmu jualan itu penting sih, Pak. Walaupun kita kerja di salah satu perusahaan, ya kita minimal harus bisa menjual jasa kita kepada perusahaan, Pak Min. Oh ya, betul. Ya, Pak. Ya, banyak orang menganggap filosofinya begini, bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak jualan. Benar, Pak Min. Orang finance pun sebetulnya jualan. Jualan apa? Jualan laporan. Iya. Orang HRD pun jualan. Jualan apa? Jualan bagaimana program pelatihan. Iya. Kira-kira begitulah. Nah, seperti yang tadi Andrew sudah bilang di awal ya Pak Min, ini banyak banget channel Andrew yang nonton itu kan marketing pialang, di mana mereka itu harus bisa mencari investor, mereka itu harus bisa mencari orang yang invest. Tapi ini adalah klien-klien yang menengah ke atas. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips-tipsnya kepada teman-teman di rumah nih Pak Min. Baik, jadi bicara tentang kaitan dengan saat inilah ya, bagaimana menggarap klien. Tentunya kalau bicara tentang ilmu marketing, biasalah, itu ilmu yang klasik, yaitu STP itu, segmentation, targeting, positioning. Nah, kemudian masing-masing pialang ini mempunyai produk, targetnya siapa. Jadi dari segi demografi, psikografinya, itu dikupas semua. Nah, Iya. cara yang paling gampang bagaimana sih menggarap klien. Satu, pasti kita jualan networking. Oh, network dulu Pak ya? Network. Jadi kita banyak dikenal dan kita banyak kenalan. Banyak dikenal dan banyak kenalan. Karena dengan kita aktif adalah artinya kita minimum kenalan, minimum punya nomor WA, minimum dapatkan kartu nama gitu ya. Ya, itu satu. Berarti banyak teman, banyak rezeki nih Pak? Pasti. Pepatah itu benar nih Pak ya? Benar. Hanya saja teman yang bagaimana? Oke. Teman yang sesuai dengan segmentasi, sesuai dengan target. Iya. Karena bisa banyak teman tetapi salah target ya nothing gitu. Iya. Ya, jadi kaitannya banyak teman sesuai dengan target. Teman yang berkualitas. Berkualitas sesuai dengan produk oke, ya. iya. Kedua, ada hal-hal di dalam networking itu kalau mau lebih spesifik lagi adalah bagaimana kita mempunyai suatu komunitas. Komunitas. Pak. Kita bikin sebuah komunitas. Komunitas apa? Contohnya, kita aktif dalam komunitas moge atau orang yang hobinya punya mobil mewah. Oke. Nah, ini kan segmennya kan sudah clear nih. Kalau pialang tuh butuh orang yang di dalam, maka kita bicara komunitasnya jangan komunitas dangdutan. Nah, gitu ya. Jadi komunitas yang
pencinta Porsche, pencinta mobil Artinya kalau misalnya dia masuk ke dalam komunitas moge, otomatis kan moge itu menengah ke atas gitu Pak ya? Iya. Oh, dan juga kalau dia mobil-mobil ya berarti kan menengah ke atas gitu Pak ya? Mobilnya tergantung juga. Mobil kelas kelas 1M, kelas 1M. Karena mobil juga ada yang 100 juta. Iya. Mungkin iya. bukan segmen kita. Iya, iya. Apalagi belinya ngutang, kredit kan. Kredit nih, aduh. Nah, padahal investasi Iya. membutuhkan orang yang duit diam kan. Ready. Cash. Uang ready. Jadi kebanyakan ya memang untuk orang-orang yang di atas beli mobil jarang ngutang. Iya. Nah, itu. Ya, jadi komunitas yang sesuai dengan target market jadi ini. Iya. Kemudian juga yang pasti ini untuk ibaratnya kita punya anchor, kemudian nyebar anchornya itu kita aktif di dalam social marketing. Anchor itu apa nih Pak Min? Kunci. Jadi gini lah, kita punya komunitas tadi. Salah satunya adalah komunitas mobil mewah, komunitas moge atau komunitas orang yang senangnya hura-hura, orang yang senangnya dugem yang kelasnya kelas atas gitu ya, atau yang senang traveling luar negeri, yang jauh jalan-jalan. Oh iya. Ya kan? Iya. Akan berbeda ketika orang yang senang travelingnya deket-deketan. Kan berbeda dari spending kan lain. Betul. Itu adalah bagian daripada yang disebut anchor-nya. Oke. Tapi di bawah itu kan banyak yang disebut komunitas-komunitas middle up. Nah, ini yang disebut saya bilang ada anchor-nya, kemudian ada jejarinya di bawah. Karena bisa saja orang tersebut network kita, tetapi dia belum tentu investor saat ini, tapi mungkin 2, 3, 5 tahun kemudian menjadi orang yang prospek. Oh, artinya kalau dia kita tawarin sekarang dia belum join, artinya bisa aja nanti gitu Bisa ya 1, 2, atau 3 tahun. Atau setidak-tidaknya mungkin dia punya pimpinan, punya kakak, punya bos, referensi. Oh iya. Jadi networking ya ada 2 level. Ada level memang level anchor sesuai dengan target, ada level yang di bawah anchornya itu. Iya. Ini ada prospek jangka panjangnya lah. Iya, berarti teman-teman mesti denger ya. Jadi kalau kita mau dapetin klien yang middle up ya, pertama tadi Pak Min udah bilang networking ya Pak ya. Networking itu penting. Jadi banyak temen ya banyak rezeki, tapi temennya harus yang sesuai komunitasnya. Yang sesuai dengan kira-kira yang cocok Target. dengan target kita gitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau kita mau masuk dalam komunitas itu, apakah kita kan juga minimal kita harus terlibat gitu Iya. ya Pak? Mau tidak mau kita bisa terlibat atau kita setidak-tidaknya berperan aktif. Sebagai IO-nya minimum. Oh, minimal kita kayak ya bantuin Organizer-nya acara-acaranya gitu ya. Organizer. Jadi mereka kenal sama kita kalau mau nawarin apa-apa mereka lebih welcome gitu Pak Min. Yes. Kemudian juga bisa dengan PR, public relation kita, dengan berbicara pada saat ada konferensi, pada saat kegiatan gathering ya kita berani tampil. Iya. Karena anggaplah saya target market untuk pialang, segmennya cocok. Tapi kemudian saya diam aja. Kemudian orang tidak tahu siapa saya, gitu kan ya? Iya. Bagaimana bisa menggrab? Iya. Maka saya harus tampil. Bicara di publik. Apapun yang kita bicarakan itu di publik. Entah bicara tentang pengalaman saya, bicara tentang punya hal-hal yang menarik, ingin berbagi, sehingga orang tahu, oh ini loh. Gitu ya. Iya. Jadi walaupun kita nggak punya mobil Porsche ya minimal kita harus bantuin acara-acaranya atau tampil dalam kegiatan mereka gitu Pak ya. Minimum. Sehingga tahu. Iya. Ya. Karena kalau ngikutin kan bisa habis juga di sana. Iya. Nah, terus bagaimana cara mendeteksi apakah klien atau investor tersebut cocok dengan produk yang kita mau tawarkan Pak? Satu, bisa saja secara segmentasi sudah tepat. Orang ini punya duit nganggur, bisa kan? Kemudian orang ini punya kebutuhan, bisa. Tetapi mungkin tidak tertarik sama kita. Atau dia mau investasinya bukan di aspek pialang, dia mungkin senangnya di properti, atau dia senangnya di tanah, atau dia senangnya mungkin di the real business. Iya. Bikin pabrik atau apa, bisa saja terjadi. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah, bisnis saya adalah bergerak di bidang pialang, bergerak di bidang saham dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan apa sih indikator bahwa orang tersebut kira-kira belum putus tapi punya niat? Ya, tanda-tandanya gitu Pak Min. Tandanya ada yang dikenal dengan istilah buying signal. Buying signal. Jadi walaupun belum buying tapi ada signal ya, ada indikator, ada tanda-tanda. Apa sih yang disebut buying signal atau interest lah ya? Itu. Satu, ketika dia bertanya lebih mendalam. Ketika dia tanya-tanya gitu Pak ya. Ya, ketika Pak Andrew menjelaskan,
anggap saya target ya, saya tuh sudah mulai nanya, ini gimana, apa untungnya, return on investmentnya gimana, kira-kira untungnya bisa berapa sih setahun. Nah itu kan artinya ada minat, Dia pengen tahu. lebih dalam. Ya itu satu. Kedua juga bisa dari, kalau kita belajar face reading ya, wajah kelihatan dari sorot mata, ini antusias atau mata cuek-cuek. Karena kalau antusias, Pak Andrew menawarkan, saya akan menatap, melihat, mendengarkan. Kalau ada brosur, ada tampilan, saya akan lihat, menyimak gitu. Menyimak ya, dia memperhatikan gitu Pak. Perhatikan apa yang dibicarakan, apa yang ada tampilan, kalau ada visualnya ya. Tapi kalau yang nggak terdengar kan, cuek ya main kepo ya. Pak Andrew cerita, saya repot sendiri gitu. Yang lain. Jadi bayi signalnya kelihatan, ada yang ada tidak. Ya itu yang disebut artinya ada atensi, artinya ada minat. Oke, mungkin belum saat ini ya, saya coba pikir-pikir dulu, kira-kira supaya saya ingin bisa join, boleh berapa sih minimum investasi, atau berapa boleh saya nyemplungin duit. Nah itu kan artinya ada atensi. Iya. Nah, atau bisa juga, aduh yang tertarik juga ya, tapi nih duit saya masih di luar nih, belum cair. Bener itu kayak alasan doang, jangan-jangan Pak Amin ya. Bisa alasan, bisa benar. Bisa bener Kita juga. nggak tahu, nanti tinggal menggali aja. Jadi kalau alasan dan benar kan, kalau bicara lagi terhadap face reading, ketahuan mana menghayal dan mana alasan membicarakan sesuatu yang benar. Kalau Pak Amin bisa membaca face reading? Ya, Pak Amin bisa ya? Sempet ngajar juga sih. Sempat ngajar juga. Nah, berarti buat teman-teman yang mau belajar, ini bisa kontak Pak Amin nih nanti ya. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman habis YouTube ini dipublikasi, wah ternyata banyak nih yang mau belajar face reading. Iya. Bisa nih Pak Amin ngajarin ya Pak ya? Gampang face reading itu. Gampang. Intinya face reading ini loh. Wanita itu pada dasarnya cantik. Iya, Pria itu dasarnya cakep. setuju Pak. Yang membedakan adalah mudah difahami dan susah difahami. Maksudnya gimana nih Pak Amin? Saya nggak ngerti. Kalau baca chat saya bisa, baca face reading juga bisa. Ya pas reading tuh ini joke-jokean, Joke ya. bahasa aja. Susah difahami berarti nggak cantik gitu. Oh. Ini joke ya, jangan Kata lain. Oke. Kalau yang pria gimana Pak? Kalau buat investor, ya kita kan kebanyakan apa ya, ketemunya pasti sama yang pria, dan juga ini cara bacanya nih. dia Satu dari tertarik, mata dia itu cocok ada sama- cenderung, contoh ya, kita lawan ya. Ketika mata kanan kita melihat ke atas, gini mata ke atas Yang itu ke ya. atas gini. Ini bola mata. bola mata. Bola mata. Jadi Pak Andrew saat bicara, mata kanannya cenderung ke atas, si bolanya ya. Itu tandanya apa? Oh, tandanya dia sedang menghayal, Oh, menghayal. mereka-reka, mendramatisasi, dengan kata lain bikin alasan atau bohong. Oh. Tapi ketika mata kiri yang naik atas, dia adalah sedang recall, memanggil memori kiri ke ya. atas, memanggil memori. Jadi artinya apa? Fakta benar. Cuma dia nggak ingat apa ya, tak panggil memori. Jadi itu adalah fakta, bukan Tapi bohong. seberapa sering orang bisa dikatakan, oh ini sedang apa namanya menghayal, oh ini sedang Ketika durasinya atau frekuensinya gimana? ya ketika kita berbicara, kemudian dia sedang menjawab. Jadi kayak begini nih, Iya. mata ini harap kemana gitu. Jadi yang bagus itu di ke depan, atau ke lawan bicara, atau ke depan gitu. Loh, yang bagus pasti yang kiri ke atas. Oh yang kiri ke atas, berarti dia Merecall. berdasarkan kejadian yang dia pernah alamin ya. Contoh begini, Pak Hendro nanya, apa benar Pak Min depositonya kapan sih akan cair? Iya. Nah, ini kan saya harus jawab. Iya. Ketika mata kanan saya recall ke atas, mereka ngomongnya enaknya kapan ya? Nanti setahun lagi. Nah itu berarti kan saya mereka. Tetapi ketika mata kiri yang naik ke atas, bola mata di atas, itu merecall. Kalau nggak salah bulan Juni. Nah itu recall fakta benar gitu loh. Oke. Jadi pada saat berbicara ini peranan di dalam kaitan face reading tersebut mata yang Selain mata apalagi Pak yang kita bisa cari tahu dari face reading ini? Kalau face reading, kalau untuk bicara dusta kemungkinan mata ya. Mata ya. Mata yang kuat melalui ucapan. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang ilmu lagi yang disebut dengan meaning, setiap kata punya meaning, atau dalam ilmu neurosemantik, ya kata itu ada bisa apa ya? Di belakang kata ada hidden agenda lah. Di belakang kata tersebut sebetulnya ada makna terselubung. Ada juga kan saya pernah belajar
bahasa tubuh. Hmm. Seluruh bukan hanya bukan hanya muka tapi tubuh ya Pak ya. Ya, ya. Nah kalau dia tubuh, bagian tubuh mana yang kita mesti perhatikan dari lawan bicara kita yang Posisi duduk. Hah? Posisi duduk. Oke, posisi duduk yang seperti apa yang mungkin dia cocok atau ini klien ini potensial gitu loh Pak. artinya serius ya. Iya, Posisi serius. duduk adalah ketika kita bicara tegap dan kemudian kita Mencontohkan. berhadapan, ada apa? Kontak gitu, Hmm. body contact atau eye contact lah ya. Nah itu artinya keseriusan. Tapi ketika kita bicara dengan Begini Pak. gini nggak serius, itu kan body language juga bahasa tubuh. Nah ini ada indikator ini. nggak bagus ya. Kurang bagus karena Oh. kesannya cuek, kesannya tidak menghargai orang yang diajak bicara dan seterusnya. Tapi kalau bos kan gaya duduknya gitu Pak, kadang kaki diangkat gitu Pak. Ya itu kan style aja. Style aja ya? Style. Oke. Memang saya kebanyakan kalau lihat orang yang bicara maksudnya dengan orang lebih tua, memang seharusnya dia harus mencontohkan badan dan sopan gitu. Sopan tetapi bukan membungkuk loh ya. Kalau membungkuk kan begini, sopan artinya tegap, kita menghargai, kita tatap muka, jadi arti kesetaraan sebetulnya. Bicara tuh kesetaraan, bukan atas bawah. Karena dia orang lebih tua atau lebih senior, maka saya bicaranya lebih apa? Tutur katanya atau pemilihan katanya yang lebih tepat untuk orang tua. Kemudian bukan berarti bahwa karakter Anda menjadi karakter anak gitu. Enggak, karakter sama-sama dewasa. Nah, dan tadi Bapak sempat bilang mengenai referensi ya Pak ya. Nah, sekarang kalau misalnya klien tersebut sudah menjadi klien kita nih. Nah, bagaimana supaya klien tersebut mau memberikan referensi atau bisa memberikan, kalau di perusahaan-perusahaan pialang ini ada yang namanya member get member. Yes, umum Jadi, itu. Iya, bukan hanya pialang, mungkin kayak di restoran ini Ada ya, juga. kita harus supaya ini makanan enak, kita mau memberikan referensi kepada teman kita. Ini gimana caranya Pak? Jadi kalau bicara member get member itu, kalau di dalam ilmu marketing kita kenal yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana agar customer kita ini kita maintain sedemikian rupa sehingga dia menjadi pelanggan yang setia. Iya. Karena pelanggan di situ bisa nggak ya bisa yang tidak setia. Iya. Tidak setia artinya ya saya beli ya selesai. Oke. Tidak ada kepentingan lain. Tapi kalau pelanggan setia itu artinya tahap kedua ya naik ya. Iya. Adalah pelanggan yang selalu akan menggunakan produk kita. Ya, akan menggunakan Repeat produk terus ya, Pak? Repeating, ada cross selling ya pakai produk kita, ganti orang ya pakai tetap produk kita gitu ya. Artinya apa? Orang loyal pada level 2. Iya. Tapi loyal pada level 3 ini sudah beda lagi. Itu yang disebut dengan kelas advocate. Dia jadi pengacara, jadi pembela kita. Oh, gitu, jadi Pak? kalau ada orang lain yang menjelekkan produk kita, dia jadi pembela kita. Iya. Itu pada level advocate namanya. Pengacara atau pembela kita. Nah, kita bagaimana di dalam program CRM ini meningkatkan orang-orang yang loyal ini dari level 2 menjadi level 3. Nah, cara untuk menaikkan dari level 1 ini menjadi level 2 dan juga level 2 menjadi level 3 ini Itu dalam ilmu CRM ada. dalam ilmu Ilmu CRM CRM. apa? Ada. Ada. Bapak ada bikin kelasnya atau Bapak Ada kita bikin kelas. Ada ya? Iya. Oke, nanti teman-teman mungkin kita bisa infokan. Ada 5 kelas bonding sebetulnya. Berapa hari untuk pelajaran itu, Pak? 2 hari workshop. 2 hari ya, Pak? Ya? Karena harus ngitung segala, ngitung sampai CLV, Customer Lifetime Values. Waduh, Itu ilmunya saya belum pernah dengar itu, Pak. Saya kebanyakan trading doang, Pak. Nggak ada ilmu Iya, iya. CLV namanya, Customer Lifetime Value. Kita menghitung setiap pelanggan itu punya nilainya berapa. Dan kita harus pay dia berapa. Spending. Apakah kita harus pakai kuesioner dengan klien itu atau Oh enggak. Enggak. Tapi itu kan kalau Customer Relationship Management, CRM, artinya kan itu sudah menjadi klien kita. Nah, selama berjalannya waktu ini, berapa besar klien ini memberikan profit buat company ya? Iya. Nah, kita hitung. Iya. Dan kalau kita ingin supaya dia maintain, maka ada spending yang harus kita keluarkan kan? Iya. Untuk biaya maintain-nya. Nah, biaya maintain ini kita bisa hitung berapa banyak. Iya. Selain itu juga tadi selain CRM kemudian ada lagi yang disebut reward. Jadi ketika saya memberikan referensi atau bahasa lainnya apa tadi Member get member. member atau mulut lewat mulut gitu. Kira-kira ketika saya memberikan referensi value-nya apa yang saya dapatkan? Oh, klien itu dapat apa? Kalau misalnya dia ikut member Referensi. get member, kliennya dapat apa? Iya. Nah, biasanya supaya klien mau memberikan referensi, kita kasihnya apa, Pak? Bisa dari percentage investasi dari klien yang baru tersebut yang referensi itu diberikan ke kita. Jadi Komisi.
bisa dalam bentuk commission, bisa dalam bentuk hadiah produk. Jadi tidak selalu material dalam arti cash money, tapi bisa something. Oke, dapat handphone Apple apa, nanti bisa dapat, mungkin kalau yang sangat gede mungkin bisa dapat mobil, dapat motor, ya silahkan saja. Atau dapat tour kemana, silahkan. Misalnya ada kata kayak restoran Pak, kayak kopi deh Pak. Ya, gimana caranya restoran kopi ini dia bisa mendapatkan referensi dari orang yang Bisnis restoran. Contoh nih sekarang kita lagi di restoran Pak. Jadi restoran yang banyak sekali kan melalui tour media sosial. Bukan, tour. Orang-orang tour. Anda datang ke sini deh. Bawa rombongan satu bis, makan di sini deh. Oh. Itu tour leadernya. Dapat something itu. Oh. Selain makan gratis, tour leadernya, supirnya, karena supirnya dan tour leadernya dan keneknya kan sudah dapat uang makan dari bosnya kan. Iya. Tapi dia akan dapat lagi makan gratis. Jadi uang sakunya itu kan penuh nih, nggak kepake. Nggak kepake uang sakunya. Satu. Kemudian bisa juga yang diajak ke tempat apa? Hiburan. Craft, jajanan, kuliner, hadiah. Iya. Mereka kalau mau beli pia atau mau beli lukisan atau mau beli barang ini, kesini aja deh. Servisnya bagus. Wah, kita dikecapin tuh. Iya. Begitu selesai, tour selesai dia pulang, besok lusa saya balik ke sana. Berapa billing yang terjadi transaksi itu? Tamu-tamu saya satu mobil tuh belanja atau nggak berapa? ditransfer ya? Iya. Itu kan ada values yang dia dapatkan. Iya. Nah, itu contoh. Jadi ada reward atau values. Bisa juga kita punya list of close business, bisnis yang related. Jadi ketika prospek itu ketemu saya, tanya, wah bapak nih hubungannya dengan perusahaan apa aja bisnisnya? Nah berarti kan, dengan PT ini, dengan si Anu, boleh nggak pak saya referensiin? Boleh nggak saya dapatkan? Ya bapak sounding dulu lah, gitu loh. Artinya kan, karena apa? Dibukakan pintu dulu. Dibukakan pintu. Tapi artinya apa? Dibukakan pintu kan bukan hanya sekedar pintu, tetapi prospeknya, bapak ini bisnis dengan PT ini, kira-kira kan similar. Iya. Similar gitu ya. Iya. Nah, similar berarti prospek kita kan juga kemungkinan similar. Jadi kita cari kira-kira investor yang similar ya Pak ya, yang kira-kira dia punya related bisnis dengan siapa gitu loh. Iya. Bapak nih, anggaplah saya bisnis apa nih? Produk X. Iya. Nah, siapa vendor saya? Oh, saya kalau chemical ambil di sini, kalau beli plastik ambil di sini, kalau packaging beli di sini, gitu, bahan baku beli di sini. Loh ini kan sebetulnya kan networkingnya klien. Similar gitu Pak ya. Tapi jarang ada yang mau ini loh Pak, jarang ada yang mau kasih ke kita mengenai kalau kita database-nya. Nggak close banget gitu kan. Justru itulah, kadang-kadang ini kan teknik wawancara itu atau teknik menggali informasi itu jangan kesannya seperti menginterogasi. Iya. Kalau menginterogasi kan ketutup semua, takut. Tapi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol ringan, kalau diajak sambil makan-makan, diajak sambil happy-happy, diajak sambil kan keluar semua itu. Jadi kuncinya kita dalam suasana yang santai, tidak terkesan terintimidasi. Iya. Tidak terkesan kita tuh sedang menginterview. Oke. Ya, jadi jangan maksud Bapak jangan to the point. Iya, kesannya kesan ngobrol, bukan kesan sedang kita butuh data. Karena butuh data kan menginterview. Iya. Wah, Abah boleh nggak referensi? Itu kan telak to the point. Wah, Bapak bisnisnya nih sekarang begini. Siapa sih kira-kira Pak vendor Bapak yang paling kuat di sini? Nah, itu kan diskusi. Saya ingin belajar Pak bagaimana kalau bisnis kimia itu seperti apa. Bisnis percetakan tuh gimana sih termnya gitu. Itu kan kita kayak belajar. Padahal sudah menggali. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Min, apa yang tidak boleh dilakukan kepada klien atau hal-hal pantang apa yang nggak boleh dilakukan terhadap klien kita Pak Min? Jadi dia udah jadi klien kita nih yang nggak boleh gitu. Ya. Secara umum ya Pak, bukan hanya pialang aja nih Pak. Ya itu ilmunya adalah ilmu do and don't. Do and don't. Do tuh lakukan ini, jangan lakukan ini kan don't. Iya. Ya, kayak di dalam pelatihan seperti begitunya. Apa yang pantang dilakukan? Satu adalah over promise. Menjanjikan yang berlebihan. Over promise. Saya memberikan ilustrasi begini. Kadang-kadang contoh, wanita sering menggunakan lipstick atau shadow. Tujuannya apa sih? Cantik Pak. Biar lebih cantik. Iya. Biar lebih menarik. Betul ya? Betul Pak. Karena apa? Dia menggunakannya cukup dioles, cukup tipis. Tapi ketika lipstick itu digunakan tebal,
shadow itu Menor. dipakai berlebihan. Menor. Apa tambah cantik? Tidak, Pak. Tidak. Sama ketika kita juga bicara tentang produk kita. Oh. Ketika kita terlalu melipstick berlebihan, atau dengan bahasa umumnya ngibulnya kegedean, bluffing, maka kita akan kelihatan produk kita tuh buruk. Maka kelihatan lu ngomong doang. Nggak masuk akal. Iya, lu banyak ngomong, lu gede. Nah, tapi ketika kita memberikan satu ya sedikit dipoles lah ya, kan menjadi cantik. Sama kayak wanita menggunakan lipstick kosmetik. Nah, kita bicara pun kadang-kadang butuh sesuatu lipstick. Tapi jangan bikin menor. Jadi yang sewajarnya. Kalau di dalam investasi, Pak, kan saya di bidang investasi ya, Pak ya. Kita pantang sekali menjanjikan hal yang ibaratnya pasti profit tanpa risiko, kita nggak pernah tuh, Pak. Iya, tapi kan tetap biasanya klien akan nuntut. Loh, kalau pasti profit tanpa risiko, terus buat apa saya investasi? Iya. Kan tujuannya investasi kan pengen ada profit. Malah nggak ada gitu, Pak ya. Yang pasti profit tuh malah nggak ada gitu kan. Iya, kalau nggak ada ngapain saya investasi di sini? Iya. Jadi sebetulnya itu kan bahasa untuk memperhalus supaya mereka namanya menurunkan ekspektasi. Iya. Ketika menurunkan ekspektasi dan turunnya ekspektasi itu masih pada taraf dia bisa acceptable, it's okay. Begitu ternyata anggaplah ya Pak, rata-rata investasi dalam 1 tahun kurang lebih Bapak bisa ambil take profit ya 6-10%. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau begitu 6-10% ini masih wajar. Wajar, oke. Dia jadi ada spekulasi. Dia paling jelek buat 6% lah. Iya. Oke. Kan gitu. Tapi ternyata dapat 9, happy. Ternyata dapat 11, happy. Tapi kalau bilang berapa investasi? Wah, bisa 15 sampai 20. Faktanya 12. Kecewa. Lalu apakah dalam kita tadi Bapak bilang itu kita perlu menunjukkan data, Pak? Bisa saja. Data tentang produk kita, atau data-data yang kalau misalnya kita bicara tentang trading kan data-data yang sudah pernah terjadi, risetnya demikian, apakah itu perlu juga, Pak? Iya, pasti butuh, karena investasi ini nggak besar, kemudian juga dibutuh logic of thinkingnya kan. Kalau kita bicara dengan bisnis ini kan banyak kan pakai logic of thinkingnya. Situasi sulit 2 tahun terakhir bagaimana, 3 tahun terakhir gimana, faktanya gimana, bisnis kita gimana, kok tumbuhnya berapa. Nah, begitu terjadi kayak tahun 2020 ternyata di bawah daripada rata-rata tahun lalu, mungkin dia bisa acceptable karena apa? Ada kasus corona contohnya. Iya. Jadi ada special case yang dulu tidak ada corona, sekarang ada corona. Dia bisa turun tetapi accept. Dia bisa terima ya, Pak ya. Karena ada reasonable why-nya. Iya. Yang bahaya kan adalah nggak ada apa-apa, nggak hujan nggak angin kok anjlok. Itu nggak akan terima. For any reason, businessman tidak akan bisa terima. Kalau dalam keadaan sekarang seperti kayak wabah seperti ini, atau ya Pak Amin juga tahu sekarang banyak virus yang corona ini hampir di banyak negara gitu, Pak ya. Ini akan mempengaruhi semua bisnis. Sure. Akan mempengaruhi semua bisnis. Bisnis tertentu secara umum terpengaruh, tapi ada bisnis tertentu juga yang selalu ilmu yin yang itu kan ada. Iya. Ya, mana ada yang dirugikan, mana yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya bisnis masker diuntungkan, bisnis hand sanitizer diuntungkan, bisnis rumah sakit sebagian diuntungkan. Oke. Iya kan? Iya. Harga sampai melonjak itu. Ada yang dirugikan, ada yang untung gitu. Iya. Pasti ada lah, cuman berapa banyak yang diuntungkan, berapa banyak yang dirugikan. Mungkin dalam case ini banyak yang dirugikan. Oke. Tapi pasti ada yang diuntungkan. Iya. Nah, apa-apa saja yang bisa membuat klien itu dia menolak penawaran kita, atau mereka rejected penawaran kita, Pak? Satu, pasti tidak ada need, tidak ada kebutuhan. Jadi harus ada kebutuhan dulu, Pak, dari klien ini. Satu, mereka mau beli investasi apapun ada kebutuhan. Ketika tidak ada kebutuhan, dia tidak akan beli. Ini secara umum loh. Saya tidak mengatakan bahwa ada juga konsumen-konsumen untuk produk-produk tertentu lapar mata, nggak butuh juga beli. Iya. Tapi dalam konteks di sini kalau bisnis, kalau yang boros itu, Pak ya? Ya, contohnya yang disebut dengan impulse buying, membeli secara spontan tanpa rencana. Iya. Ya, mungkin Pak Hendro sama keluarga ke supermarket, ingat beli 10, keluar troli 20 macam, Pak. Iya, sering tuh, Pak. Itu kan ada faktor impulse buying. Tapi mungkin kalau bisnis yang tertentu nggak, impulse buying itu hampir nggak ada. Iya. Hampir nggak ada.
Tapi pertanyaan bagaimana seorang penjual yang baik adalah menciptakan kebutuhan. Jadi kita sebagai penjual yang baik harus menciptakan kebutuhan. Jadi not taking order tetapi making order. Saya sering lihat di YouTube maupun di media sosial, Pak, ada seni menjual pen. Pen. Itu Bapak mungkin bisa kasih contoh bagaimana, kita ambil contoh pen ya Pak ya. Itu bagaimana cara membuat pen, menjual pen yang benar dan baik contohnya gitu. Ya pen pasti ada segmen-segmennya. Kalau segmennya low end ya pen just a pen. Tapi begitu pen itu adalah middle up atau sampai kelas, pen itu not just pen, tetapi bisa sebagai gift, bisa sebagai prestis. Ada yang bermerek itu ya Pak? Iya benar. Sehingga bisa menjadi gift, menjadi prestis. Jadi jual pen bukan untuk dipakai, jual pen untuk dikasihkan sebagai gift. Selamat ulang tahun dikasihkan, itu kan jadi gift. Iya. Atau anniversary apa, atau congratulations, itu kan jadi gift. Iya. Dan itu artinya kalau saya klien ternyata ada sekian banyak pelanggan yang ingin saya kasih, bisa saja kan menjadi sekali beli 100 pen. Iya. Padahal kalau pakai cuma 1. Iya. Kemudian bisa juga yang terakhir, yang terburuk adalah presentasi yang nggak menarik. Kan orang bagaimana terpengaruh gara-gara karena kita punya presentasi meyakinkan. Betul. Kita presentasi tidak meyakinkan, ya ini ilmu presentasi ini bisa 2 hari lah. Nah, Pak Min, yang saya mau tanya selanjutnya, menurut Pak Min ini, apakah semua orang bisa menjadi marketing, Pak? Cocok menjadi marketing nggak, Pak? Menurut Bapak? Semua orang. Iya, apakah semua orang cocok menjadi marketing, Pak? Pasti bisa, karena Pasti bisa. marketing adalah sebuah keilmuan. Pertanyaan apa seberapa besar kita punya interest di dalam dunia ini, dunia marketing. Karena ada juga orang, saya nggak senang orang marketing ketemu orang di luar, saya senangnya berhadapan dengan buku, atau saya senang berhadapan dengan komputer, itu kan ada minat ya. Iya. Tapi apakah dia bisa jadi orang marketer? Nggak bisa. Bisa. Cuman dia nggak ada minat. Oh, jadi bukannya dia nggak bisa, tapi dia nggak ada minat. Ya kalau misalnya Bapak bilang semua orang bisa jadi marketing, lalu apa indikasi atau ukuran tersebut, orang tersebut dia cocok atau dia akan menjadi sukses menjadi seorang marketing? Satu, prasyarat ya. Jadi prasyarat bahwa dia tuh bisa jadi orang marketing adalah pasti senang berinteraksi dengan orang. Iya. Satu. Kedua, relatif senang berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu salah satu kompetensinya. Ketiga juga, orang ini mestinya senang mobile, senang sesuatu yang dinamis, senang juga berinteraksi dengan dunia luar. Yaitu ada prasyarat bagaimana orang itu bisa cocok untuk orang sales. Syarat tersebut terpenuhi, hanya saja orang tersebut nggak mau belajar, pengennya adalah gaya otodidak, instan. Nah, padahal setiap profesi butuh didukung oleh sebuah pendidikan, didukung oleh sebuah keilmuan. Contoh, ketika saya ingin bisa ngobatin orang, maka saya harus kuliah di fakultas kedokteran. Jadi mengerti resep, mengerti anatomi, mengerti macam-macam. Ketika saya ingin jadi pembela, ingin jadi jaksa, ingin jadi hakim, maka saya kan perlu pendidikan aspek hukum. Fakultas hukum. Sama. Ketika kita ingin menjadi orang marketing pun, maka perlu ilmu-ilmu tentang marketing. Jadi tidak bisa lagi ilmu jalanan gitu. Menurut Pak Min ini penampilan penting nggak Pak untuk menjadi seorang marketing? Appearance penting, tapi sebatas bukan appearance untuk menjadi seorang peragawan. Appearance as a marketer aja. Artinya berpakaian yang wajar dan sopan. Ya. Kemudian bagaimana appearance, artinya wajah itu dirawat. Karena kalau bicara cantik dan cakep gitu ya, itu kan anugerah Tuhan yang tidak bisa kita koreksi gitu ya. Paling bisa kita maintain bagaimana supaya nggak jadi jerawatan, bagaimana supaya tampilan kita bagus, artinya bagaimana bersisir, bagaimana berpakaian, itu kan sepenuhnya kita punya responsibility. Ya apalagi Pak yang bisa menjadi atau hal yang terpenting untuk dia ini cocok menjadi seorang marketing yang sukses gitu Pak Min? Satu, pasti ada soal keilmuan. Keilmuan adalah knowledge ya. Nggak cukup, tapi ada satu lagi yang disebut dengan skill. Skill ya? Skill. Kalau skill itu biasa bisa dipelajari. Knowledge and skill bisa dipelajari. Knowledge adalah yang digoyang otak. Kalau skill yang digoyang raga, keahlian. Ya. Jadi kan pengetahuan, keterampilan. Tapi satu lagi hal yang tidak kalah pentingnya di dalam dunia training, di dalam dunia keilmuan itu ada yang disebut dengan attitude atau sikap. Attitude. Jadi setiap profesi membutuhkan yang disebut attitude, knowledge, and skill. Ya, gitu.
Dari semua itu, ya attitude, apa sih komponen attitude? Contohnya adalah disiplin, kejujuran, mau belajar, gitu ya, itu kan attitude. Hal apa yang mendukung agar profesi marketing ini bisa lebih greget, bisa lebih diterima, bisa lebih sukses rate-nya tinggi? Pasti yang seperti diungkapkan tadi, kita butuh networking, butuh jejaring yang kuat. Dari segi produk apa? Dari segi produk kita butuh diferensiasi, pembeda. Produk itu bedanya apa sih dengan lain? Karena kalau sama ngapain beli ke saya? Iya. Bisa beli ke orang. Kemudian ada uniksitasnya, ini tidak dimiliki orang lain dan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya beda, tetapi juga unik, aneh gitu ya. Oke, ada juga kita mesti punya multi intelligence. Nah, banyak sekali sekarang kan hanya orientasi bagaimana ingin sukses, IQ yang cukup, kemudian punya spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kemudian juga bisa punya emotional quotient, ya kecerdasan emosi, kemudian juga ada lagi yang disebut dengan social quotient, kecerdasan bersosialisasi. Nggak cukup cuma 4. Bisnis pialang harus ada lagi kecerdasan finansial, seperti financial quotient. Ya, bagaimana ini menjadi peluang bisnis, bagaimana ini jadi menjadi duit gitu. Yeah. Ada lagi yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan daya juang. Ya, ada creativity quotient, kecerdasan berkreatif. Nah, ini kecerdasan berkreatif untuk masyarakat Indonesia termasuk lemah. Kenapa lemah? Karena faktor pendidikan kita mayoritas hampir selalu yang di-endorse adalah otak kiri. Otak kiri ya, fisika, kimia, matematik itu kan otak kiri semua. Pada kreativitas adanya di otak kanan. Ini problem solver ya. Nah, itu contoh. Jadi multi kompetensi itu adalah salah satu juga hal yang perlu dimiliki oleh seorang marketer. Lalu attitude yang seperti apa yang wajib atau yang harus dimiliki oleh seorang marketing yang indikasinya akan sukses gitu Pak? Attitude yang seperti tadi Bapak udah bilang, cuma Andrew pengen yang lebih spesifik, yang penting gitu Pak. Di dalam bisnis itu ada yang disebut dengan attitude win-win attitude. Jangan ingin menang sendiri. Jadi harus memikirkan pembeli juga. Dua belah pihak harus untung. Ya, kalau orang Chinese bilang sama-sama cuan. Sama-sama cuan ya. Gitu kan, itu bahasa familiar sama ya. Jadi bisnis itu adalah jangan pengen kita untungnya dominan, pihak satu adalah untung tetapi dianggap unfair gitu ya. Nah, dibikin yang disebut dengan cuan, cincai, dan cengli. Iya. Cuan, cincai, dan cengli. Nah, itu tuh ya tiga hal itu tuh yang paling penting tuh ya. Untung, sama-sama untung yang wajar, cengli, kemudian cincai kan ada toleransi, tenggang rasa. Iya. 3C. Iya. 3C nggak dipenuhi, C keempat muncul. Apa tuh Pak? Cialat. bahaya. Iya. Jadi 3C nggak terpenuhi jadi bahaya, cialat. Udah bahaya, kita nggak recovery segera C kelima muncul. Ciao. Oh, pergi pelan-pelannya lari. Kabur ke kompetitor lain gitu Pak ya. Iya. Nah, sekarang Andrew pengen nanya nih Pak Min. Banyak yang nonton video ini kebanyakan generasi milenial. Artinya mereka itu 30 tahun ke bawah. Oke. Nah, menurut Pak Min secara umum nih Pak ya, bukan karena ini channel trader ya Pak ya, Andrew pengen tahu jenis investasi apa atau instrumen investasi apa yang paling cocok untuk milenial Pak, yang dalam arti kata 30 tahun ke bawah gitu loh Pak. Ya, keterbatasan orang 30 tahun ke bawah kan Bapak mungkin tahu lah Pak ya. Jadi mereka belum full mapan gitu loh Pak. Satu, ini bicara tentang behavior generasi milenial. Kenapa generasi milenial kaitkan dengan behavior tadi, berpikir jangka pendek? Mereka senang dengan yang instan-instan, artinya kayak bikin startup. Dengan harapan 1 tahun 2 tahun jadi startup atau 2 tahun, itu behavior mereka. Tapi ada kemungkinan Pak, kalau misalnya startup itu 1-2 tahun bisa running atau jadi? Susah kan? Susah. Tapi mereka kan lupa, karena apa? Startup mereka tuh hanya sebatas punya gagasan, punya produk, punya ilmu. Tetapi untuk menggarap sebuah korporasi atau perusahaan, kan nggak cukup hanya punya ide dan punya produk. Konsistensi ya Pak ya? Konsistensi dan punya keilmuan lain kan? Bukan hanya dari segi produk. Bagaimana marketingnya, bagaimana negosiasinya, bagaimana mendapatkan sources yang baik, bagaimana menaruh pricing structure yang baik, itu kan bisnis. Bagaimana memarketingkannya. Jadi kalau tadi saya hanya punya ide bikin produk bagus aja, itu dari segi produksi doang. Tapi belum
menyentuh market. Nah, menurut Bapak kalau kita mau bikin satu usaha atau kita mau bikin satu merek atau mau bangun usaha lah Pak ya, itu umumnya berapa tahun Pak baru kita bisa ukur apakah bisnis ini bagus atau bisnis ini bisa dilanjutkan? Biasanya kan 1 tahun pertama kan biasanya kan ya mungkin masih berdarah gitu Pak ya. Satu indikator menurut saya itu 3 tahun pertama dan trennya adalah positif, growing. 3 tahun Pak? 3 tahun dan trennya positif. Walaupun 3 tahun belum untung? Harus menuju, kalau belum untung, harus menuju ruginya mengecil. Oh, ruginya mengecil. Itu growth-nya jadi kelihatan. Oh, tahun pertama rugi 1 miliar, tahun kedua rugi 500 juta, tahun ketiga mungkin ruginya tinggal 100 juta. Artinya kan grow positif. Mungkin tahun keempat baru untung. Atau bisa juga yang dengan ukuran bulan semester 1, semester 2, semester 3 gitu ya. Tapi grow-nya positif. Soalnya saya banyak lihat-lihat di internet ya Pak ya, itu banyak sekali startup yang istilahnya bakar uang. Oh iya, banyak Pak. Cuma kan saya nggak berani sebut merek ya Pak ya. Sampai sekarang mereka tuh katanya masih rugi lah, katanya masih minus lah, tapi mereka tetap promosi dan iya, apa ya, jalan jor-joran gitu Pak. karena ada investor di luar sana. Oh, ada investor yang masuk. Kalau nggak ada investor nggak kuat. Nggak ada investor nggak kuat. Berapa banyak sih kita mau buang bakar uang? Nah, Jadi ada investor yang ibaratnya apa? Dia akan membeli futures, masa depan. masa depan betul. 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun bisa-bisa. Baru menikmati profit. Kalau misalnya usaha tersebut nggak ada investor, apakah dia akan tetap bakar uang atau dia seharusnya cut loss? Intinya begini loh. Bisnis itu ketika tidak grow, tidak tumbuh atau tidak sukses, tahap pertama kan ganti strategi. Oh, ganti strategi. Tahap pertama. Nah, tinggal diukur apakah mau 1 tahun atau mau 2 tahun. Kalau 1 tahun ganti strategi ternyata positif, berarti strategi itu benar, tinggal mau dioptimalkan lagi. Ternyata kurun tertentu setelah ganti strategi tidak juga sukses, gitu kayaknya, tidak sesuai dengan harapan, maka ganti pimpinannya kan. Oh. Ganti orangnya gitu loh. Karena nggak bisa mimpin atau orang itu nggak capable. Setelah ganti strategi nggak berhasil, ganti orang pun nggak berhasil, maka pilihan ketiga yang pahit, ganti kepemilikan. Ganti kepemilikan. Iya, jual. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah cara berjualan generasi milenial itu sama dengan cara berjualan dengan generasi-generasi yang sebelumnya? Dalam arti kata yang lebih senior lah Pak. Apakah sekarang cara jualannya sama atau udah mulai berbeda Pak zamannya Pak? 50% masih bisa ilmu itu diterapkan, 50% lagi perlu pembaharuan, ya, kurang lebih lah. Angka 50% ini kan angka subjektif, tapi kurang lebih ya. Ilmu lama tetap diperlukan, ilmu baru tetap diperlukan. Artinya apa? Ada bahan-bahan pertimbangan lain yang dimasukkan ke dalam strategi menjual marketing. Salah satu yang ekstrim adalah pembedaan itu adalah kekuatan di sosmed. Nah, itu menjadi sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Boleh bilang sangat diabaikan. Sekarang sosmed menjadi kuat. Ketiga, ada fleksibilitas strategi. Dulu tuh konsisten, program jangka 5 tahun, 4 tahun. Sekarang enggak. Program jangka tuh bisa 3, 4 bulan, 6 bulan tuh ganti strategi. Jadi ada fleksibilitas. Dan yang keempat, poin yang penting sekarang itu adalah karena ini dunia terbuka, dunia sosmed, mudah sekali pelanggan itu untuk menilai vendor, menilai produk, era informasi, maka CRM menjadi salah satu kunci sukses customer relation management. Bagaimana dia bisa respon yang baik, bagaimana dia bisa menggrab pelanggan, bagaimana dia bisa bukan menarik lagi, tetapi pelanggan yang sudah ada dibikin retention. Oh, engagement. Itu adalah ada di dalam tubuh CRM. Dan bahasa dulu kita mengenal customer is king. Dulu tuh nggak berlaku. Sebetulnya bukan nggak berlaku, slogan itu ada, tetapi saya termasuk yang tidak sepakat customer is king. Karena customer is king misalnya penjual is queen. Tapi saat ini customer is king. Saat ini customer is king. Tapi itu istilahnya udah dari dulu Pak. Iya, tapi itu kan hanya just slogan. Just slogan. Karena dulu ya kalau pelanggan nggak mau macam, kenapa? Dulu dosen is a king. Kenapa? Karena dosen killer, guru, lu macam-macam nggak lulus. Iya. Ya kan? Saya punya produk hebat, enak, lu nggak mau beli, nggak apa-apa, masih pelanggan lain yang mau beli. Saya kuasa.
Sekarang rating, Pak. Dosen hebat kayak apapun, ratingnya jelek di mahasiswa, nggak laku tuh dosen. Nah, rating itu kita bisa lihat dari mana, Pak? Dari mahasiswa. Oh, dari mahasiswa. Oh, ini dosen ini nggak enak ngajarnya, dosen ini killer, dosen ini nggak support, dosen ini nggak mendukung. Ratingnya buruk, diberhentiin tuh dosen saya. Oh. Sama, makanan video bilang boleh enak, boleh hebat, tapi ratingnya buruk, nggak dicari sama generasi sekarang. Oh, kayak di Google tuh ada ulasan ya, Pak ya? Iya. Maka sekarang mencari makanan Rating dulu. rating bukan sejarahnya mana makanan enak. Walaupun mungkin terkadang bisa kejeblos. Walaupun ya nggak sesuai ekspektasi gitu, Pak ya. Tapi at least itu rame udah. Karena rating tertinggi kan terame. Iya. Tadi Bapak juga sempat bilang bahwa yang hal baru itu yang membedakan adalah tentang CRM. media sosial juga ya, Pak ya. Media sosial dan CRM-nya harus kuat. Nah, menurut Bapak media sosial apa sekarang yang paling penting di era yang menurut Bapak baru ini, Pak? Yang 50% tadi, media sosial apa yang harus dan wajib seorang penjual atau marketing punya atau kuasain gitu, Pak? Kalau hanya sebutu tampilan bagus dan sebentar, ya itu generasi sekarang orang senang dengan IG ya. Instagram ya, Pak ya? Tetapi untuk produk-produk tertentu yang membutuhkan elaborasi detail, IG itu nggak cocok. Mungkin di Facebook lebih cocok atau di YouTube lebih cocok. Oh. Jadi tergantung produk, tergantung tujuan. Kalau tujuan memang edukasi, IG tidak masuk kategori. Karena IG kebanyakan foto, Pak. Ya foto dan andai kata ada Video video, juga pun di hanya 1 menit. di limit 1 1 menit. menit. Nah, bagaimana kita mengedukasi pelanggan cuma 1 menit? Iya. Nggak bisa. Paling dikasih teasernya 1 menit, nanti nge-linknya lagi ke YouTube. Betul. Oke. Thrillernya gitu, Pak ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dan juga mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak juga ditunggu-tunggu sama ya yang lagi nonton ya, Pak ya. Bagaimana apabila mereka yang lagi nonton ini pengen belajar lebih dalam sama Pak Min? Seperti yang tadi Pak Min bilang, face reading lah, selling skill lah. Mereka kalau di YouTube ini kan nggak lengkap ya, Pak ya. Nah, ini gimana caranya mereka bisa dapetin ilmu lebih dalam lagi? Apakah Bapak bikin kelas atau workshop? Mungkin Bapak bisa infokan di sini, Pak. Baik, memang saya ada kelas rutin tiap bulan, ada yang disebut dengan public seminar atau public workshop. Kalau public seminar ukurannya biasanya tuh half day atau 1 day public seminar. Kalau workshop biasanya bisa 1 day atau sampai 2 days ya, itu workshop, itu public. Ada juga yang saya sering bantu adalah di in-house training. In-house. Jadi memang dipanggil khusus hanya untuk perusahaan tersebut. Oh, iya. Tidak publik ya. Gimana caranya ya? Sebetulnya kalau sudah tahu nama saya, ambil di mbah Google deh. Google aja ya. Mindiarto Jogorharjo, search aja. Itulah siapa Mindiarto sesungguhnya. Itu jejak digital yang nggak bisa dikibulin. Ya. Tapi ingin lebih clear lagi bisa di HP atau WA Ya. di 0816 Iya. 131 4488. Ada mungkin Instagram atau Facebook, Pak? Ada Facebook Mindiarto, Diarto. Instagram juga Mindiarto, tapi nulis Mindiartonya bukan MINDIarto, tetapi Mean, Min. Oh, Min. Minnya Oh, Mean, oke. Min. D-nya adalah D, Mindi, artnya seni. Oh. Mindiarto. Nanti kita akan tampilkan juga di YouTube, Pak. Ya, silakan. Ya, Siap. jadi terima kasih nih Pak Min udah bisa membagi kepada teman-teman di sini tentang selling skill dan juga selling ilmu tips mengenai penjualan ya, Pak ya. Nah, semoga bermanfaat buat klien-klien dan juga bermanfaat buat para penonton ya, Pak ya. Ya, siap. Nah, buat teman-teman ya yang belajar tentang hal baru hari ini, buruan like, subscribe, share dan komen, maka teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari YouTube Profit Training ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Endo selanjutnya. Salam Profit! Salam sukses.